Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ketemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa lah, lupa. Belum lama ini saya kedatangan tamu, seorang Gus dari Buntet, Cirebon, tapi sudah lama tinggal di Banyumas. Di tengah obrolan saya dengan beliau, tibalah pada topik persoalan habaib, polemik habaib di Indonesia, nasab habaib yang sudah sekitar 1 tahun ini masih menjadi polemik dan belum jelas solusinya. Belum jelas siapa yang akan menyelesaikannya, apakah NU ataukah negara, wallahu a'lam bishawab. Nah, salah satu pertanyaan beliau ini kepada saya, apa yang mendasari saya kemudian ikut terlibat dan tidak percaya atas para habaib yang diklaim atau mereka mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jawaban saya gampang, ya, karena sudah 1 tahun berjalan saya mengikuti polemik ini. Ya karena dari berbagai aspeknya memang tidak ada argumentasi yang mendukung, yang kuat atas klaim mereka sebagai cucu Nabi atau sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya jelaskan dari beberapa aspek itu, diantaranya adalah dari aspek catatan kitab-kitab nasab yang ada di negara asalnya, saya di Timur Tengah, sebagaimana yang sudah diteliti oleh Kiai Maduddin Banten. Dari buku-buku nasab yang paling tua, abad sekitar abad 4 Hijriah, tidak ada satupun yang mencatat silsilah keluarga Bani Alwi kepada silsilahnya Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya pada poinnya dari buku-buku nasab Nabi itu tidak ada tercatat bahwa keluarga Bani Alwi atau keluarganya para habaib ini nyambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Satu itu. Kemudian dari sisi sejarah di Nusantara, sejarah kedatangan para habaib ke Indonesia itu kan masif awal 1900-an yang difasilitasi bersamaan dengan penjajah Belanda. Keturunan Nabi itu adalah orang-orang yang dimuliakan di negara asalnya, orang-orang terhormat, orang-orang yang diistimewakan. Mungkinkah para keturunan Nabi Muhammad yang dimuliakan di sana mau dibawa, dipekerjakan dengan orang kafir Belanda? Saya tanya, gak mungkin. Ya sudah, gak mungkin. Keturunan Nabi kok bekerja pada orang kafir, diperbantukan di Indonesia, membantu Belanda untuk menjajah orang Nusantara yang notabene adalah orang-orang Muslim. Yang dimusuhi adalah ulama-ulama Nusantara tahun 1900-an. Sudah ngaduk jumlahnya ulama besar di Nusantara ini. Di antara Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga tidak mungkin cucu Nabi kemudian mau bekerja kepada kafir Belanda, yang di sini tugasnya di antaranya adalah untuk memusuhi ulama umat Islam di Indonesia ini. Di Nusantara ya, ketika itu belum Indonesia. Kan tidak mungkin. Nah, 2 itu. Kemudian aspek yang lain, aspek DNA. Dari tes DNA yang sudah dilakukan oleh ratusan keluarga dari Bani Alwi ini, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di negara luar, semuanya haplogrupnya bukan haplogrupnya database Nabi SAW. Sebagaimana sudah sering dibahas oleh pakar genetika, pakar DNA, di antara adalah Dr. Sugeng itu. Saya pernah ketemu langsung, berdiskusi langsung, bahwa haplogrup keturunan Nabi itu sudah ada, yaitu J1, sudah ada database. Sehingga siapapun hari ini yang
dites DNA kemudian haplogrupnya adalah J1, maka dipastikan itu adalah dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, siapapun yang kemudian haplogrupnya bukan itu, ya bukan. Walaupun mungkin wajahnya mirip-mirip Eropa, mirip-mirip Arab, hidungnya mancung. Ya bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan yang mencengangkan justru bahwa hasil tes DNA para keluarga Bani Alwi ini adalah haplogrupnya G. Yang menurut Dr. Sugeng itu haplogrup G itu keturunan Yahudi Askenasi. Keturunannya orang-orang Yahudi. Itu fakta ilmiah. Mau dibantai silakan tes DNA. Nah, makanya saya jadi bisa mengerti kenapa para habaib di Indonesia hari ini seperti ketakutan bukan main ketika didesak untuk melakukan tes DNA dengan berbagai macam dalih alasan. Ya, mungkin ketakutan jati diri DNA-nya ternyata bukan DNA-nya Nabi, tapi bahwa sudah ada ratusan yang melakukan tes DNA baik dari dalam maupun luar negeri, walaupun tidak terang-terang dipublish, tapi kan bisa diakses secara digital. Ini era digital ya. Haplogrupnya mereka bukan haplogrupnya Nabi, itu aja. Tapi haplogrup G. Kemudian dari sisi pencatat nasab di luar negeri, di negara-negara Muslim Timur Tengah yang ada lembaga atau nakobah pencatat nasab Nabi. Di sana juga tidak diakui. Keluarga Bani Alwi di Indonesia kan punya lembaga namanya Robitoh Alawiyah. Yang di dalam ini ada namanya Maktab Daimi. Yang memang mengklaim diri mempunyai catatan nasab nyambung ke Rasulullah, tapi versinya keluarga ini bukan versi yang disahihkan, dilegalisir oleh nakobah-nakobah yang ada di dunia Islam. Nah, faktanya di nakobah-nakobah internasional ini tidak diakui klan Ba'alawi ini adalah klan keturunan Nabi. Fakta-fakta itu semuanya menguatkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kemudian kalau ditambah lagi dengan fakta-fakta perbuatan-perbuatan amoral, kurang ajar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Bani Alawi di Indonesia ini yang sekian lama bikin gaduh di Nusantara, bikin ribut di Nusantara, gembelengan, kementus. Itu semakin menambah kuat bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diantara jawaban-jawaban saya yang sesungguhnya sudah sekian kali saya sampaikan di KBN Nusantara ini. Tapi ternyata teman saya ini, Gus dari Cirebon ini, mungkin mengikuti tapi tidak mendetail ya, jadi mungkin perlu saya jelaskan kembali. Nah, kemudian setelah saya jelaskan seperti itu, dia pun kesulitan untuk menolak. Memang faktanya begitu. Nah, lalu setelah itu dia bertanya, lalu bagaimana dengan Habib-habib alim yang pinter, yang akhlaknya bagus? Apakah kemudian tidak layak untuk kita hormati, tidak layak untuk kita muliakan? Saya sampaikan, loh, ini persoalannya bukan masalah hormat menghormati, Gus, saya bilang begitu. Persoalannya adalah kejujuran. Apakah orang alim, orang beradab, Habib alim boleh berbohong dengan nasabnya? Saya bilang begitu. Apakah bisa disebut dengan mereka berakhlak baik, beradab baik, kalau kemudian tidak jujur dengan nasabnya sendiri, sementara sudah ada yang membongkarnya gitu. Kalau mereka jujur, legowo, mengakui apa adanya, ternyata bukan dzurriyyat Nabi, kita hormati. Itu tidak membedakan ras, suku. Indonesia nggak usah diulang lah masalah bagaimana menghormati tamu. Orang bangsa paling mudah, fleksibel menghormati tamunya mungkin bangsa Indonesia. Makanya saking fleksibelnya kemudian diperbudak oleh orang asing. Nah, ya. Kalau mereka jujur dengan temuan-temuan tersebut, fakta-fakta tersebut, berterima kasih dengan fakta yang ternyata
menunjukkan jati dirinya bukan keturunan Nabi, seraya mohon maaf kepada bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, khususnya warga NU, kita hormati. Mungkin banyak dari mereka yang muda-muda tidak tahu bahwa mereka adalah bukan keturunan Nabi, taunya karena secara turun-temurun diceritain oleh nenek moyangnya yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi. Kemudian ada temuan baru, mereka kemudian berterima kasih dan mencari tahu apakah benar ini. Jangan-jangan benar saya bukan cucu Nabi. Kalau saya benar bukan cucu Nabi, kemudian selama ini saya mendakwakan diri sebagai cucu Nabi, saya mendoktrinkan kepada jamaah, kepada umat saya untuk menghormati Ahlul Bait. Bahkan ada doktrin kalau tidak menghormati Ahlul Bait tidak akan mencium baunya surga. Itu kan sering itu disampaikan oleh Habib gitu. Kalau itu yang terjadi selama, berarti kan sudah berdosa. Tidak hanya menyesatkan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga menyesatkan banyak umat lain yang telah didoktrin. Maka kalau Legowo meminta maaf setelah mencari tahu bahwa ternyata yang bukan cucu Nabi, ya kita hormati. Siapapun, enggak, baik yang alim atau yang tidak, sepanjang tidak macam-macam, tidak melawan, tidak bikin gaduh, ya kita hormati selayaknya orang lain, orang awam pada umumnya. Tapi walaupun alim sekalipun, nampak ulama besar sekalipun, jubahnya kangsra lemas sekali, kalau kemudian tidak jujur dengan nasabnya sendiri, apalagi mencantolkan diri dengan nasab Rasulullah SAW, sementara tidak terbukti, apanya yang kita hormati? Apanya yang kita muliakan? Apakah orang berilmu, ulama boleh berbohong, termasuk dengan nasabnya sendiri, apalagi nasab Nabi? Saya tanya begitu nggak bisa jawab. Ya emang, ya nggak boleh dong. Jangankan orang alim yang mestinya orang yang paling pertama mendakwakan kejujuran, mendakwakan keadilan. Orang alim, bukan orang beradab kalau kemudian dia tidak jujur dengan nasabnya sendiri, apalagi mengaku-ngaku nasabnya Rasul SAW. Beda urusannya kalau kemudian sebelum itu memang dia tidak tahu, setelah dikasih tahu kemudian dia mencari tahu dan ternyata tidak bisa membuktikan cucu Nabi, ya sudah, minta maaf, kita hormatilah. Tidak hanya orang alim, orang biasa pun, Habib biasa yang tidak alim kita hormati kalau mampu bersikap seperti itu. Tapi faktanya sampai hari ini, setahun lebih berjalan, apakah ada Habib yang bersikap demikian, yang legowo dengan temuan sejarah baru ini, fakta-fakta baru yang mendukung mereka bukan cucu Nabi? Enggak ada. Semuanya telah beramai-ramai melawan dan lain sebagainya. Ya melawannya kalau dengan argumentasi ilmiah, dengan bukti yang sebaliknya, fakta-fakta bahwa mereka cucu Nabi, enggak apa-apa. Ini melawan dengan argumentasi-argumentasi yang konyol, doktrin yang tidak bermutu, jauh dari ilmiah. Bagaimana mungkin kita hormati? Lah ya, buru-buru menyelesaikan malah bilang nggak urus, nggak ikut-ikutan. Orang alim dari mana? Ya kayak gitu-gitu, masa mau dihormati? Akhirnya dia pun nggak tahu bisa menerima atau enggak. Ya. Jelas seperti berpikir dalam atas penjelasan-penjelasan saya itu. Allah bisawab. Kalau kemarin posisinya ketika sampai di rumah saya sih masih dalam konteks setengah-setengah. Ya, dia masih mengatakan bahwa pokoknya Habib datang ya, ke rumah, dia orang alim, bagi ya saya hormati. Kemudian ya saya jawab saja. Ya, kalau saya datang ke rumah saya, misalkan ketemu Habib di rumah atau di luar rumah, ya saya biasa saja. Saya tidak akan menghormati kalau dia masih mengklaim cucu Nabi. Saya tidak akan menghormati, setidaknya saya tidak akan menganggap dia sebagai cucu Nabi. Bagi saya dia adalah keturunan bangsa dari Yaman. Titik. Saya tidak mungkin menghormati orang-orang yang tidak jujur. Apalagi dengan nasab yang dicantelkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya hormati kalau sudah jujur, mengaku. Gak usah ngaku diri cucu Nabi, gak usah mendakwakan diri sebagai cucu Nabi, saya hormati, saya muliakan.
sebagaimana saya menghormati memuliakan orang lain pada umumnya. Tetapi sepanjang mereka belum jujur, tidak legowo kepada umat tentang dirinya sendiri, baik person, oknum Habib tertentu ataupun keseluruhan, ya, saya tidak akan bisa menghormati dan memuliakan. Boro-boro menghormati memuliakan. Saya tidak akan menghormati lebih, apalagi menganggap sebagai cucu Nabi. Bagi saya hari ini Habib tidak lebih sebagai keturunan imigran Yaman, bukan sebagai keturunan Nabi, sehingga jangan berharap minta dihormati sebagaimana sebelumnya. Saya anggap sebagai orang biasa, keturunan imigran Yaman yang dulu datang ke sini bersama penjajah Belanda. Bukan penyebar Islam di Indonesia, di Nusantara, di Tengah Jawa. Penyebar Islam di Nusantara adalah Wali Songo. Wali Songo datang ke Indonesia abad 14, 1400, 500 tahun lebih dulu daripada rombongan para Bani Alawi Habib-Habib ini ke Indonesia. Jauh masanya, beda sejarah, beda visi misi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.